Pada kisah yang lalu dituturkan, Sapartina pergi ke beberapa kepala dusun untuk datang ke rumahnya atas permintaan suaminya. Sementara itu, Rukmini gelisah menanti Partina. Kula nuwun. Ada pesan dari Mas Wayan, suami saya. Mohon sekarang juga datang ke rumah. Penting. Matur nuwun, terima kasih. Tampak jelas di wajahnya diliputi rasa kagum. Partina menyampaikan pesan Wayan Suwaga kepada masing-masing kepala kampung. Dan Partina tidak berlama-lama. Setelah semua selesai, dia bergegas pulang. Sebenarnya ada apa, Mas? Kelihatannya makin ruwet. Apa di sana tadi terjadi keributan lagi? Ribut lagi dengan kepala kampung? Iya. Kenapa jadi ruwet begini ya? Kenapa jadi nggak karuan? Piye iki? Tenang dulu Rukmini, tenang. Tidak, bukan keributan. Tidak ada apa-apa, cuma kita harus waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita kecolongan. Ketahuilah istriku, di luaran sana tidak semua orang sama. Berbeda-beda. Ada yang baik dan tidak. Ada yang sedikit jahat. Kita tidak juga harus melihat bahwa dia baik atau jahat. Tetapi kita bisa melihat dari gelagat mereka. Nah, tadi aku dan Wayan lapor ke kepala kampung. Tetapi aku dan Wayan menangkap gelagat yang tidak baik. Kami curiga. Ternyata, menurut penglihatanku dan Wayan, dia ada maksud. Dia ada niatan untuk merebut, mengangkangi benda pusaka itu. Aduh. Rukmini sangat terkejut. Mulutnya terenganga, tidak percaya apa yang didengarnya. Terus, Mbak Tina pergi kemana? Sudah cukup lama loh, belum pulang. Mbak Tina pergi ke kepala kampung yang lain supaya bisa datang ke sini. Ada yang harus mereka saksikan di sini. Semoga tidak ada halangan. Tina pulang dan kepala kampung yang kita harapkan datang. Ada hal penting yang harus mereka ketahui. Waduh, ono opo meneh iki? Lah kuwi Bu Partina. Mendengar Sang Aji berteriak, Rukmini menghampiri. Tapi Sapartina sudah terlebih dulu masuk rumah dengan bergegas dan dengan nafas tersengal. Ini Mbak Tina. Minum dulu Mbak, minum. Nah, begitu. Aduh, piye Mbak, piye? Bagaimana? Tidak ada apa-apa Rukmini istriku. Iya, tenang tidak ada dulu. apa-apa. Nanti ku jelaskan ya. Biar Mbak Tina istirahat dulu sebentar. Dia lelah, kecapean. Iya, ngos-ngosan begitu loh. Kula nuwun. Nah, itu mereka datang. Iya. Kamu boleh mendengarkan. Monggo. Mari masuk saja. Sini. Monggo. Berturut-turut datanglah kepala kampung. Wayan Suwaga menyambut mereka dengan gembira. Mereka dengan sumringah menerima sambutan Wayan Suwaga. Mereka dipersilahkan masuk dan duduk. Maaf, poro sesepuh. Maksud saya mengundang kemari karena ada keperluan. Waduh. Sepertinya kok penting sekali. Kok kami harus datang ke sini? Kalau boleh tahu ada apa ini? Kami mohon maaf karena sudah merepotkan. Maksud saya adalah penjenengan sami
bapak-bapak semua sebagai kepala kampung ikut menyaksikan, menjadi saksi begitu. Iya. Ini saksi apa? Ha? Memangnya ada acara apa, Mas Wayan? Kenapa harus ada saksi? Bukan acara, tapi Loh, kalau bukan acara, lalu ada apa kami semua harus diundang datang ke rumah sampean? begini. Kemarin kami kedatangan tamu yang menyerahkan 2 benda pusaka. Pusaka? Iya. Pusaka Bende Mataram dan Kiai Kris Tunggul Manik. Mereka mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan Wayan Swaga dari awal hingga akhir. Dan manakala kedua benda itu ditunjukkan pada mereka, laksana singa lapar, mereka semangat sekali melihatnya. Masing-masing orang itu menyimpan rahasianya, tidak berani mengungkapkan keinginannya. Para kepala kampung itu bermain dan dipermainkan oleh perasaan hatinya. Terlihat jelas dari raut muka mereka. Terlebih lagi, kepala kampung Karang Tinalang. Ya. Benda itu sangat menarik. Pamornya luar biasa. Ada kekuatan yang aku tidak bisa jelaskan. Ya. Aku harus memiliki benda pusaka itu. Keduanya. Oh, alangkah hebatnya aku jika pusaka itu menjadi milikku. Bukan saja wilayah kecilku ini yang aku kuasai, tetapi seluruhnya akan menjadi taklukanku. Aku akan disegani orang. Aku akan disembah, dipuji orang. Wah, Bende Mataram. Sudah aku dengar ceritanya sejak dulu tentang kehebatanmu. Dan baru kali ini aku melihatnya secara langsung. Ya, aku harus memiliki bagaimanapun caranya. Ya. Aku juga justru pernah mendengar ada pusaka ini. Itu katanya bisa begini dan begitu. Tetapi belum pernah tahu kebenarannya. Apakah memang benar atau tidak? Ya entahlah. Karena aku menjalani hidup biasa-biasa saja. Tidak ada unsur gaib atau dunia sakral, dunia astral. Aku tidak mau terlibat dengan dunia seperti itu. Dan lagi, kalau menurutku, bukankah benda-benda pusaka itu adalah buatan manusia seperti kita juga? Loh, kok malah disembah, diagungkan, dijadikan jimat dan lain-lain? Apa untungnya? Apa namanya? Aku pernah diberitahu dan diajak untuk membuktikan suatu benda pusaka. Mustika dan entah apa itu di suatu tempat. Benda itu dibungkus kain putih. Karena malam, aku tidak jelas melihat. Kemudian orang tua itu teriak dalam. Hiat! Mendadak benda itu menghilang. Yang ada di genggamannya itu kain putih saja. Benar, ora. Aku nggak lihat benda tadi. Entah tadi itu ada atau tidak. Aku ya orang ngerti. Aku tidak tahu. Iya. Ya begini katanya. Barang siapa yang memiliki benda itu akan sukses. Untuk pedagang akan laris. Untuk pekerja akan segera naik pangkat. Untuk pejabat akan menjadi pejabat lebih tinggi lagi.
Bisa jadi dari kepala kampung akan menjadi bupati atau raja. Iya. Dalam hati aku tertawa. Apa iya? Kalau aku, menurutku, jika kita tidak berusaha, tidak bekerja, dan hanya mengandalkan benda pusaka itu saja, mana mungkin akan sukses? Mana mungkin akan bahagia? Apa iya jika kita tidak punya istri, tapi hanya menyembah, memohon pada benda itu saja, lalu istri akan datang? Begitu saja. Tidak mungkin toh. Iya. Dulu juga ada tetanggaku, ya, rumah tangga. Tidak di sini, di sana, jauh dari sini. Istri di sini, suami di sana, kerja. Setauku tidak harmonis, tetapi sang istri dengan setia menjalankan kewajibannya. Padahal dia mencari uang juga sendiri. Tapi dalam hatinya, istri tidak bahagia. Tapi sang suami karena memegang satu pusaka, entah apa itu, dia yakin istrinya akan selalu menuruti apa maunya. Ya, memang benar. Istri menurut, tetapi pusaka itu sebenarnya tidak bekerja. Karena istrinya tertekan batinnya. Air matanya, entah siang atau malam, menetes dengan sendirinya jika mengingat nasib rumah tangganya yang tidak karu-karuan. 3 anaknya diasuh olehnya. Padahal dia tertekan. Nah, dalam hal seperti ini, apakah betul bahwa pusaka itu ada dan bisa bekerja seperti apa yang kita mau? Kalau aku, ya tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak begitu percaya. Iya. Baik. Masing-masing orang berhak menentukan sikapnya. Tetapi maksud tujuan saya mengundang kemari adalah untuk menyaksikan bahwa benda pusaka Pangeran Semono, Bende Mataram, dan keris Kyai Tunggul Manik adalah milik saya, milik kami. Ya. Kami menyaksikan. Ya. Mungkin juga benda pusaka bertua itu ada hubungannya dengan penobatan Sultan Yogyakarta. Ini hanya dugaanku saja ya. Soal benar tidaknya, aku juga tidak tahu. Apa iya ini ada hubungannya dengan penobatan Sultan Yogyakarta? Entahlah. Ada apa Toyo? Kok rumah kita jadi ramai begini? Banyak orang datang. Ada yang tertawa, ada yang cemberut, ada juga yang diam saja. Memangnya ada apa Toyo? Embuh, aku juga bingung. Nggak ngerti aku. Tidak ada apa-apa, Sanjaya. Rumah kita aman kok. Kamu dan Sang Ngaji ndak usah khawatir, nggih nak nggih. Tidak ada apa-apa. Itu hanya urusan ayah kalian. Urusan orang tua kok, ya? Yowis Sanjaya, yuk dolanan wae yuk, kita main saja yuk. Ayo Sanjaya. Ayo kita main saja yuk. Ayo. Ayo Sang Ngaji, kita main, kita dolanan. Ayo. Ayo. Ayo kita dolanan. Ayo. Kasihan anak-anakku jika sampai mengalami hal-hal buruk. Jangan sampai. Semoga tidak ya Mbak. Iya Rukmini. Tapi jika kulihat dan kualami beberapa hari ini, aku sangat khawatir. Aku merasa kita sudah ndak aman, Rukmini. Maksudnya Mbak? Ya sudah ndak aman. Di sini sudah tidak aman. Di rumah ini sudah seperti ada bara api, panas. Entah apa yang akan terjadi. Yang jelas hatiku tuh kemerungsung gitu loh, tidak nyaman. Apa ini hanya firasatku saja ya?
Karena waktu itu, ya, bisa jadi. Aku jadi ndak enak hati. Takut terjadi yang tidak-tidak. Aduh Gusti, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Anak-anakku masih kecil-kecil. Iya, mereka belum mengerti apa-apa, Rukmini. Mereka masih anak-anak kecil yang polos. Semoga dilindungi dari segala bahaya. Iya, Mbak. Sapartina mengungkapkan perasaan kegelisahan hatinya. Dia memang sangat tidak tenang sejak adanya 2 benda pusaka di rumahnya. Rumahnya terasa panas dan tidak nyaman. Beberapa kali dia menangis, tapi tidak tahu apa sebabnya. Hanya bayang-bayang kesedihan yang ada. Kita tinggalkan mereka sejenak. Kini marilah kita lanjutkan kisah kita dengan mengikuti Wayan Swaga dan beberapa orang kepala kampung. Tadinya aku mengira, siapa yang mengira ya Raden Mas Sundara akhirnya naik tahta kerajaan. Tadinya aku kira Kanjeng Gusti Anom Amengkunegara atau Kanjeng Pangeran Arya Ngabei. Kanjeng Arya Dipasena atau Kanjeng Pangeran Arya Kusumadya. Lebih tepat sudahlah. Sebab menurutku mereka lebih perwira dan juga perkasa. Iya, tapi kalau aku sebagai... Dengar, ada apa lagi itu? Suaranya kok terdengar emosi, marah-marah. Ada apa rumah kita ini, Mbak? Iya, tadi sedikit kedengaran. Ada soal penobatan, naik tahta, raja, mbok apa lagi? Lah kok kedengaran lagi bicaranya ada yang keras-keras begitu ya, Rukmini? Rumah ini kok jadi tempat pertengkaran toh, yo. Aku jengkel. Aku keluar tak omelin semua. Bikin orang gak tenang saja. Sabar Mbak Tina. Kita kan tidak tahu dengan pasti ada apa sebenarnya. Salah-salah nanti kita yang dimarahi, Mas Wayan dan Mas Made. Iya benar Rukmini. Tapi aku sudah tidak tahan mendengar orang bertengkar begitu. Karena kan akibatnya pasti berkelahi toh. Pamer kekuatan, hajar sana hajar sini. Lihat itu, Mas Made dan Mas Wayan sampai babak belur. Karena apa? Berkelahi, mempertahankan harga diri, ya toh? Iya Mbak, iya. Semoga kali ini tidak. Jangan sampai terjadi keributan. Tapi lah itu, kalau nada semakin tinggi, pasti emosi, kemarahan juga mengikuti toh Rukmini. Lah itu makin tinggi itu, jelas toh itu membuat pertengkaran meningkat dan akhirnya adu jotos, silat. Aduh wes, bola apalagi aku gak ngerti. Tidak bisa begitu, harus dilanjutkan. Loh, mulai lagi. Mesti nanti ribut lagi. Duh, mumet aku. Kok podo ribut aja yo. Memangnya ada apa toh? Tuh lihat, bapak yang satu itu kelihatannya melotot, tapi yang satunya diam saja. Tidak ada kelihatan marah. Tapi itu... Iya, kae. Tuh, marah. Itu loh, kelihatan toh. Wah, bahaya. Ribut lagi nih, pasti. Ih, apa itu? Dari tempat yang agak jauh, Sang Ngaji dan Sanjaya memperhatikan gerak-gerik serta mimik muka orang-orang yang datang dan bertamu di rumahnya.
terutama kepala kampung Karangtinalang. Mereka berdua memperhatikan dengan sangat cermat. Setiap gerak dan mukanya amat sangat membekas di hati kedua bocah itu. Dari sekian banyak tamu yang datang, memang perangai kepala kampung Karangtinalanglah yang jauh agak berbeda. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana nasib kedua benda pusaka itu berikutnya? Akankah berpindah tangan lagi dengan cara keributan atau bahkan pertumpahan darah? Juga, apa yang akan terjadi dengan Sang Haji dan Sanjaya selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Pendem Mataram ini